Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalilatul Husna, NIM 21424000006 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Penjualan Studi Kasus Yowismi. Yang pertama ada latar belakang. Di era digital yang terus berkembang, media sosial menjadi platform penting bagi UMKM untuk memasarkan produk secara efektif. Dengan lebih dari separuh penduduk Indonesia terhubung ke internet, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok menawarkan peluang besar untuk meningkatkan brand awareness, memperluas pasar, dan meningkatkan penjualan melalui konten menarik serta interaksi langsung dengan pelanggan. Namun, tantangan seperti persaingan ketat, perubahan algoritma, dan kurangnya pemahaman strategi pemasaran masih menjadi kendala bagi UMKM, termasuk di Situbondo, di mana metode pemasaran tradisional masih dominan. Studi kasus Yowismi bertujuan mengeksplorasi strategi pemasaran melalui media sosial yang relevan untuk meningkatkan penjualan UMKM, memberikan solusi seperti analisis target pasar, optimalisasi konten, dan pemanfaatan fitur platform secara efektif. Identifikasi masalah di sini yang pertama ada industri kuliner mengalami persaingan yang semakin ketat sehingga Yowismi perlu menemukan strategi yang efektif untuk tetap bersaing dan menarik. Yang kedua, belum ada ukuran yang jelas mengenai efektivitas promosi yang dilakukan melalui media sosial dan menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana strategi pemasaran melalui media sosial dapat diterapkan secara efektif untuk meningkatkan penjualan Yowismi. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui strategi pemasaran melalui media sosial yang efektif dalam meningkatkan penjualan Yowismi. Manfaat penelitian ini yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi dalam kajian strategi pemasaran melalui media sosial khususnya dalam konteks bisnis kuliner. Nah, manfaat praktisnya yaitu bagi Yowismi sendiri penelitian ini memberikan rekomendasi strategi pemasaran yang lebih efektif melalui media sosial untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama dari strategi pemasaran, menurut Coulter dan Armstrong, strategi pemasaran adalah rencana yang dirancang untuk mempromosikan produk guna meningkatkan penjualan, menciptakan nilai tambah, dan membangun hubungan saling menguntungkan dengan pelanggan. Yang kedua ada media sosial. Menurut Coulter dan Keller, media sosial adalah saluran digital yang memungkinkan interaksi berbagai informasi dan membangun hubungan antara bisnis dan pelanggan. Yang terakhir ada penjualan. Menurut Oktarina dan Hubbanesha, penjualan adalah serangkaian aktivitas ekonomi yang mencangkup pengiriman produk dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan, menciptakan keuntungan, dan mempengaruhi pembelian berulang. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu ada dari Widya Restu Ayu tahun 2020 yang berjudul Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan pada Toko Back Corner Ponorogo. Yang kedua ada dari Putri Ramadhani tahun 2021 yaitu dengan judul Pengaruh Implementasi Pemasaran Berbasis E-commerce terhadap volume penjualan pada PT Sinar Graha Indonesia Medan. Yang ketiga ada dari Adi Rekayasa tahun 2022 yang berjudul Analisis Strategi Marketing Media Sosial dalam Meningkatkan Penjualan Susu Kambing Etawa, Studi Kasus Peternak Kambing Etawa Telaga Rizky Kelurahan Yodosadi Metro Timur Kota Metro. Yang terakhir dari Lahmariza Aulia yaitu dengan judul Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial untuk Meningkatkan Penjualan Studi Kasus Ardana Studio. Selanjutnya di bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran adalah upaya terencana untuk memasarkan produk atau jasa agar meningkatkan penjualan. Yang kedua fungsi dan tujuan strategi pemasaran. Fungsi dari strategi pemasaran adalah meningkatkan motivasi menghadapi masa depan. Yang kedua membentuk koordinasi pemasaran efektif. Yang ketiga merumuskan tujuan perusahaan. Yang keempat mengawasi kegiatan pemasaran. Dari tujuan strategi pemasaran adalah meningkatkan koordinasi tim, mengukur hasil pemasaran sebagai dasar keputusan, beradaptasi dengan perubahan pasar. Selanjutnya yaitu konsep dari strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar, mengelompokkan pasar berdasarkan karakteristik konsumen. Yang kedua targeting, memilih segmen pasar potensial untuk difokuskan. Yang ketiga ada market positioning, menentukan posisi yang kuat di pasar dengan keunikan produk.
Selanjutnya yaitu marketing mix strategi, mengelola variabel pemasaran, produk, harga, tempat promosi, dan lain-lain. Yang terakhir ada teaming strategi, menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk. Yang kedua, pengertian pemasaran melalui media sosial, yaitu penggunaan platform online untuk mempromosikan produk, meningkatkan interaksi pelanggan, dan membangun loyalitas. Yang ketiga ada jenis-jenis media sosial, yaitu ada WhatsApp for Business, Instagram, dan Facebook. Yang keempat, strategi pemasaran melalui media sosial, yaitu ada content creation, content sharing, connection, dan komunikasi building. Yang ketiga, untuk meningkatkan penjualan. Pengertian peningkatan penjualan adalah proses memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua ada konsep penjualan. Yang pertama, volume penjualan, mengukur jumlah produk atau layanan yang terjual dalam periode tertentu. Selanjutnya ada sales growth, menilai perubahan penjualan dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi keberhasilan strategi bisnis. Yang ketiga ada customer engagement, interaksi konsumen dengan promosi seperti likes atau shares, menunjukkan keberhasilan menarik minat. Yang keempat ada kualitas produk, produk berkualitas tinggi, meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Yang terakhir ada efektivitas promosi, strategi promosi yang baik meningkatkan kesadaran merek dan mendorong pembelian. Yang keempat ada sejarah usaha mie pedas, yaitu menjadi tren kuliner populer di Indonesia didukung oleh tingginya minat masyarakat terhadap makanan pedas, khususnya generasi muda. Yang kedua ada usaha Yowismi sendiri yang berada di Situbondo, Jawa Timur. Yowismi menawarkan olahan mie pedas dengan cita rasa lokal, tingkat kepedasan variatif, dan harga yang terjangkau. Untuk bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami strategi pemasaran media sosial Yowismi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dengan pemilik, karyawan, dan konsumen, serta dokumentasi. Tahap-tahap penelitian yaitu ada tahap pralapangan, tahap proses lapangan, tahap analisis data, tahap kesimpulan, dan tahap pelaporan. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen utama adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai pengumpul, pengolah, dan pelapor data. Selanjutnya sumber data yaitu ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer informasi langsung dari wawancara pemilik, karyawan, dan konsumen Yowismi. Data sekundernya yaitu berupa buku, jurnal, artikel, dan dokumen terkait strategi pemasaran media sosial. Teknik pengumpulan data yaitu ada 3, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang terakhir ada pengecekan keabsahan data. Yang pertama ada credibility, yang kedua transferability, yang ketiga dependability, yang keempat confirmability. Mungkin cukup sekian presentasi proposal skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.